Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang atas segala karunia dan nikmatnya kita pada malam hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu Allah, di antaranya yang pada malam hari ini kita sedang pelajari yaitu bahasa Arab. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Marilah kita langsung saja mulai materi pelajaran bahasa Arab ini yang insyaallah sebagaimana biasa akan dipandu oleh Ustadzana Ustadz Ma'sum Badrul Zaman. Fa'alihi falyafaddal maskur. Ya, baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah fillah, sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kajian ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk menerima sebagian dari ilmunya. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW kepada kita adalah Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami kepahaman dalam ilmu ini. Kemudian kita berdoa juga dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkanlah kami terhadap urusan agama ini. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan ini menjadi wasilah, menjadi sarana terbukanya hati pikiran kita untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat muslim dan muslimah, insyaallah seperti yang sudah saya sampaikan, malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan membaca beberapa latihan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya, sebagai bentuk murojaah terhadap apa-apa yang telah kita pelajari. Sebentar, kita akan tampilkan dulu di layar. Oke. Kita sudah sampai di halaman 27,
Dan di sini tertulis adalah ad-darsu al-khamis, pelajaran kelima. Yang di sini penekanannya adalah tentang mudhof, mudhofun ilaih ya. Dan ini semua telah kita pelajari. Dan mudhof, mudhofun ilaih itu memiliki beberapa kriteria atau ciri-ciri yang harus kita pahami, harus kita hafal ya. Di antaranya mudhof, mudhofun ilaih ini adalah kalimat majmuk ya, atau kata majmuk di dalam bahasa Indonesia. Pertama, mudhof itu harus dalam bentuk nakirah ya. Sedangkan mudhof ilaih harus dalam keadaan al-ma'rifah. Seperti masjidul madrasati ya. Masjidnya nakirah, dia umum. Al-madrasahnya dia ma'rifah, memakai alif lam. Nah, ini adalah salah satu tanda ya. Tapi bisa jadi ada beberapa hal pengecualian. Tapi pada umumnya mudhof adalah nakirah dan mudhofun ilaih adalah ma'rifah, seperti masjidul madrasah. Nah, ada beberapa hal yang dia dalam bahasa Arab ya, sebuah kata dia ma'rifah tetapi tidak harus memakai alif lam ya. Seperti apa? Salah satu contohnya adalah nama orang ya, atau nama tempat ataupun nama ya. Semua nama itu adalah ma'rifah. Jadi ketika disebut Muhammad ya, dia maknanya ma'rifah, bukan umum. Muhammad ini menunjukkan kepada salah seorang dari yang ada, baik misalkan Muhammad Rasulullah ya, ataupun Muhammad yang lainnya. Yang jelas dia kedudukannya adalah ma'rifah walaupun tidak ada alif lam ya. Dan nama itu tidak boleh memakai alif lam gitu ya. Misalkan Khalid ya. Khalid. Khalid ini secara lafadznya dia sudah definitif. Sudah khusus ya. Jadi tidak harus pakai alif lam di sininya. Al-Khalid ya, untuk membedakan Khalid yang lainnya. Tidak. Itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Tapi yang namanya Khalid itu sudah secara otomatis ya, karena itu nama laki-laki, nama manusia, maka kedudukannya adalah ma'rifah. Makanya di sini kita akan memperbanyak contoh mudhof, mudhof ilaih ya, ataupun mudhof yang disandarkan kepada nama seseorang ya. Nah, di sini kita akan membaca ya, mungkin ikhwah fillah sudah membaca ya di halaman 27 ini. Yang pertama kita akan baca dulu percakapannya dan kita akan coba terjemahkan ya. Tapi ini saya akan memberikan giliran atau kesempatan kepada ikhwah fillah, siapa yang akan membaca pertama kemudian menerjemahkannya ya. Silakan. Agar lebih bermanfaat, sebaiknya dibaca oleh ikhwah fillah dan diterjemahkan. Silakan, ada yang mau membaca? Coba Ustaz. Oke, Bu Ella ya. Bu Ella, silakan baca nih dua silakan. Sa'idun. Ya. Alkitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Ya. Yasiru. Ya. Diterjemahkan, apakah kitab ini kepunyaan Muhammad ya Yasir? Ya, wahai Yasir. Wahai Yasir. Ya. Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Ya. Bukan, kitab ini kepunyaan Hamid. Iya, oke. Barakallahu fiik ya. Sudah bagus terjemahannya. Kemudian membacanya sudah baik. Nah, kita akan teruskan dulu, baru nanti kita akan terangkan sedikit. Silakan, siapa yang akan membaca lagi? Ana Ustaz. Oke. Siapa ini?
Bu Bambang dulu, silakan Bu Bambang dulu, nanti ke Bu Widi ya. Silakan. Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Sa'id, Ya, di mana buku Muhammad? ya, Yasir, huwa ala al-maktabi hunaka. ya. Buku itu dia ada di atas meja sana. Ah, ya, oke. Barakallahu fiik ya, sudah bagus. Huwa alal maktabi hunaka. Buku itu ataupun dia berada di atas meja di sana. Oke. Ahsanti. Kemudian silakan Bu Widi. Ya. Aina daftaru Ammarin? Ya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Oke, silakan Di terjemahkan. mana daftarin Ammarin apa ya? Daftar ini buku tulis ya, buku catatan. Silakan. Oh. Di mana buku tulis Ammar? Ya. Dia ada di atas meja guru. Ya, oke. Ahsanti ya. Maktabil mudaris artinya meja guru. Oke. Saya beri kesempatan lagi siapa setelah Bu Widi? Ana Ustaz. Oke, Ana. silakan. Bu Zakia. Silakan. Qalamu man haza ya Ali. Ya. Haza qalamul mudaris. Ya. Ini Mudarisnya dibaca lengkap. oh iya. Haza qalamul mudarisi. Ya. Said. Ini pena siapa ya Ali? Ya. Ini pena guru. Ya. Oke, barakallahu fiik ya, ahsanti. Sudah bagus. Satu lagi siapa lagi? Siapa? Satu lagi. Bu Agita mau membaca? Iya Ustaz. Oke, silakan. Aina haqibatul mudarrisi Ya. ya tahtal maktabi. Ya. Haqibah apa ya Ustaz? Oh, Hak- itu lampu ya? Haqibah Tas. Oh, itu tas. ya. Di mana Ya, tas guru itu Ya. dia ada di atas maktab meja. Ya, oke, ahsanti barakallahu fiik ya. Oh. Pada asalnya ya. Oke. Pada asalnya kalau membaca ya, semua sudah bisa. Cuman ada yang masih malu-malu ya, ada yang pede, ada yang kurang pede. Nah, ini yang harus diobatinya. Padahal semua mampu ya membaca dan menerjemahkan. Tinggal dilatih lagi ya. Kemudian tanamkan kepercayaan diri dalam jiwa masing-masing. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh ya. Yang ada adalah yang rajin. Oke, di sini lihat Kitabu Muhammadin ya. Kalau A-nya kan kata tanya ya, seperti hal ya. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini buku Muhammad? Wahai Yasir. Jadi kitab dan Muhammad ini ya merujuk ke satu benda ya. Itu misalkan nih bendanya ini. Walaupun terdiri dari dua kata. Kata kitab dengan kata Muhammad. Kitabnya nakiroh ya. Karena tidak ada alif lam ya. Kemudian Muhammadnya apa? Muhammadnya ma'rifah. Kalau bukan nama ya. Jadi contohnya apa? Kitab qalamul mudarrisi ya. Di mana coba lihat. Atau maktabul mudarrisi. Nih. Yang ini maktab itu adalah meja, al-mudarris adalah guru. Ini merujuk kepada satu benda. Mana bendanya ini? Ya.
Ini mudhof, maktab mudhof, mudhof ilaih, al-mudarris. Al-mudarrisnya, maktabnya nakirah, ya, tidak ada alif lam. Al-mudarrisnya, mudhof ilaihnya, ma'rifah, ada alif lam. Karena al-mudarris ini bukan nama, ya, tapi ini profesi yang maknanya masih umum, makanya ditambah alif lam. Tetapi ketika mudhof ilaihnya adalah sebuah nama, maka tidak perlu memakai alif lam seperti Muhammad di sini. Kitabu Muhammad harus pakai alif lam? Tidak usah, karena Muhammad itu sudah ma'rifah, ya. Kullus min, jadi setiap nama itu adalah ma'rifah, ya. Nah, ini sebagai kaidah yang harus diingat, ya, bahwa setiap nama itu ma'rifah definit, tidak harus memakai alif lam. Oke. Kemudian tadi sudah baik, ya, semua. Jadi semua mudhof ilaih, ya, tadi disandarkan kepada nama, ya. Tadi Kitab Hamid. Ini bukan Kitab Muhammad, tapi siapa? Kitab Hamidin, ya. Karena ma'rifah maknanya tetap dia pakai ke kaidah semula, ya. Dia tetap pakai tanwin, tetapi tanwinnya kasroh. Begitu juga Hamidin, ya. Kitabu Hamidin, ya. Aina kitabu Muhammadin? Nah. Kemudian di sini huwa kembali kepada kitab, ya. Bukan kembali kepada Muhammadnya, tetapi kembali kepada kitabnya. Begitu pula hiya kembali kepada hakibah, ya, di percakapan yang paling bawah. Al-hakibah, ya. Al-hakibah karena ini adalah muannas, maka di sini menjadi hiya. Oke. Nah, saya kira semua tadi membaca dalam keadaan benar, ya, 99% seluruh yang membaca benar, berarti secara umum materi ini sudah bisa dikuasai. Kita akan membaca latihan, ya. Oke. Latihannya tadi yang belum membaca, Pak Alan, silakan Pak Alan. Ajib anil as'ilatil al-atiyah, ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ini tentu saja konteksnya sesuai dengan percakapan tadi, ya. Dijawab sesuai dengan konteks percakapan tadi. Silakan nomor 1. Kalau Pak Alan sudah siap. Bisa dengar suara saya, Sultan? Bisa. Halo? Iya. Bisa. Soalnya agak hujan di sini nih. Oh, iya. Tadi makanya sempat terputus-putus juga. Oh, iya. Aina kitabu Muhammadin? Ya. Kitabu Muhammadin tahtal maktabi. Tahta atau ala? Tahtal maktabi. Tahta atau ala? Maktabi, alal maktabi. Iya, oke. Barakallahu fiik, ya. Alal maktabi. Oh iya, ya, karena hiya itu ini, ya. Iya. Maktabi. Iya, bisa. Enggak menyimak ya, ujungnya aja kemarin tadi. Oke, barakallahu fiik, ya. Ada huwa alal maktabi. Oke, huwa alal maktabi, ya. Jadi kitabnya diganti dengan kata ganti domir, ya, menjadi huwa, karena kitab sebagai isim muzakkar, itu laki-laki, maka diganti dengan kata ganti huwa untuk laki-laki. Oke, setelah Pak Alan, anak Medan mau menjawab? Pak Fahmi Nur Fauzi mungkin, silahkan. Pak Fahmi nomor 2. Aina kitabun Umarin? Ammarin. Iya. Kitabu, ya, tidak pakai tanwin karena dia sudah diidofahkan menjadi aina kitabu Ammarin, ya. Jangan kitabun. Oke. Silakan. Di mana bukunya Umar, ya Ustaz? Amar.
Amar namanya. Ya. Amar. Nah, di sini. Silakan Anda. Tadi mana tuh Ustaz? Kita guna Nih. Kitabun Umar Maktabi Mudarris. Iya. Coba diulang. Jawabannya sudah benar. Tinggal diulang. Kitabul Umar alal maktabil mudarrisi. Oke, barakallahu fiik ya. Kitabu Ammarin ya, Kitabu Ammarin alal maktabil mudarrisi ya. Oke. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya oke. Bu Yasmin, silakan mau menjawab. Nomor 3. Oke. Baik, kembali ke Bu Agita, silakan. Nomor 3, Bu Agita. Aina haqibatal mudarrisi? Ya. Aina haqibatul mudarrisi? Ya. Haqibatul mudarrisi. Ustadz boleh ke atas nggak? Ya. Haqibatul mudarrisi tahtal maktabi. Oke, ya. Di mana hakibah tadi apa? Tas. Oke. Di mana tas guru ya? Guru itu. Ya. Tas guru itu ada di atas meja. Di bawah. Di bawah meja. Di bawah meja ya. Oke, Iya. barakallahu fiik. Oke, ya, bagus. Jawabannya semua bagus, benar. Kita lanjutkan ke latihan 2. Latihan 2 ini di sini adif al-kalimatal al-ula ila ats-tsaniyah. Ya, adif ini adalah sandarkanlah kata yang pertama, al-ula itu pertama ya, kepada kata yang kedua. Nah, di sini kan ada nih kata pertamanya ini ya. Kata keduanya itu tinggal diidofahkan atau disandarkan. Kemudian dibaca sesuai dengan perubahannya ya. Di sini kan kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin ya. Kemudian maktabun al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Ingat, lihat yang nakiroh kata pertama asalnya bertanwin ya. Tapi kalau sudah diidofahkan ataupun disandarkan ya, maka tanwinnya hilang walaupun tanpa alif lam. Kitabu Muhammadin yang asalnya kitabun di sini ya menjadi kitabu saja. Tanwinnya hilang, tetap domah tapi kitabu Muhammadin. Seperti ini juga maktabun ya. Disandarkan kepada mudarris menjadi maktabu al-mudarrisi. Ya, ingat. Jadi idofah ini, mudhof ilaih ini menghilangkan tanwin kata pertamanya. Ya. Walaupun tanpa alif lam. Dari kitabun menjadi kitabu Muhammadin. Oke. Kita akan jawab ya. Sekarang giliran tadi siapa? Bu Agita ya. Sekarang Pak Alan lagi. Pak Alan, silakan. Oke, qalamun hamidun, qalamu hamidin. Ya, oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Alan, Ibu Bambang silakan. Ibu Bambang nih. Baitun abasun. Ya. Baitu abasin. Ya, oke. Baitu Abbasin ya. Jadi rumahnya Abbas ya. Oke, barakallahu fiik. Setelah Bu Bambang, Bu Ella silakan. Gurfatun aliyun. Ya. Gurfatu aliyin. Iya. Artinya apa? Gurfah artinya apa? Bait
kamar ya, ruang kamar. Ya, oke, kamar ya. Kamarnya Ali, gitu ya. Ghurfatu Aliyin, kamarnya Ali. Oke, setelah Bu Ella, silakan Fafahmi Nur Fauzi. Fafahmi Nur Fauzi. Daftarun. Sa'idu. Ya. Daftaru Sa'idin. Iya. Daftar apa tadi? Daftar itu adalah buku Ustaz. buku tulis ya, buku tulis ya. Ya. Oke, barakallahu fiik. Setelah Fafahmi ada Bu Widi ya. Silakan Bu Widi. Mandilun yasirun. Mindil. Ya. Mindilu yasirin. Iya. Mindil apa? Tangan. Tisu. Iya, oke. Tisu. Boleh tisu, boleh sapu tangan ya. Berarti sapu tangannya siapa? Yasir. Ya, sapu tangannya Yasir. Oke. Bu Yasmin mau menjawab, silahkan. Ke Bu Zakia, silahkan. Komisun amarun. Oh, ya, silakan. Komisu amarin. Ya. Artinya apa, komis? Kemeja amar. Ya. Ya, oke. Kemejanya Amar atau bajunya Amar. Dan komis ini sudah menjadi bahasa Arab. Sekarang menjadi gamis ya. Gamis itu dari komis ya. Oke, barakallahu fiik. Kita balik lagi ke atas. Bu Agita, silahkan. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Iya. Sarir masih ingat ya? Sarir? Artinya sarir masih ingat? Tempat tidur. Iya, oke. Tempat tidurnya Khalid ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian ke Pak Alan lagi, Pak Alan silahkan. Miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Iya. Miftah apa? Miftahul baiti. Kunci rumah. Iya, kunci rumah. Ya, oke. Miftahul baiti. Iya, oke. Sip. Oke, Bu Bambang silahkan. Dakanun Duk. al-tajiru. Duk. Oh, duk ya. Iya. Dukanun al-tajiru. Iya. Dukanu al-tajiri. Iya, oke. Duka atau dukanut tajiri. Dukanun al-tajiri. Ya. Tanwinnya dihilang ya langsung ya. Dukanut tajiri karena ta ini syamsiah, alif lamnya ketika dibaca langsung maka tidak terdengar. Dukanut tajiri ya. Oke, barakallahu fiik. Dukanut tajiri. Toko pedagang. Iya. Toko pedagang atau penjual. Barakallahu fiik. Silakan Bu Ella. Baitun al-muhandisu. Ya. Baitul muhandisi. Rumah insinyur. Ya, al-muhandis itu insinyur ya, arsitek. Oke. Barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Ella, Pak Fahmi ya. Silakan Pak Fahmi. Ismu al-wildun. Al-waladu. Al-waladu. Ismun al-waladu. Ismun al-waladu. Ya, menjadi Ismu al-waladi. Iya, oke. Artinya apa? Ismun apa? Ismun tuh mas muka apa? Mas muka. Ismi. Ismun berarti apa? Saya ya Ustaz. Bukan, nama. Nama. Ya. Kalau walad itu anak laki-laki berarti nama anak lelaki itu ya. Itu anak nama anak lelaki itu. Iya.
Ismun walad. Ya, ismun itu nama, al-waladu anak lelaki, berarti ismul waladi nama anak lelaki itu. Oke. Barakallahu fiik. Langsung ke Bu Widi. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Ya. Kitabullah sudah tahu ya. Kitab Allah itu Al-Qur'an. Oke, barakallahu fiik. Bu Zakiyah silakan. Bintu at-tabibu. Ya. Bintu tabibi. Ya. Oke, artinya? Anak perempuan dokter. Ya. Oke, barakallahu fiik. Ke Bu Agita lagi. Miftahun as-sayyaratu. Ya. Miftahu as-sayyarati. Iya. Miftahu al-rati. Apa artinya? Miftah apa? Nah, miftahnya lupa, sayyarah halaman ya, Ustaz. Sayyarah itu roda 4. Oh, roda 4. Roda 4. Oh, mobilnya Miftah. Ya. Bukan, Miftah ini kunci. Kunci ya. Kunci. Kunci mobil. Nah, kunci mobil ya. Miftahus sayyarati ya. Dibiasakan sekarang lebih baik ketika ada alif lamnya sudah mulai membiasakan membacanya disambung ya. Tadi juga boleh miftahu as-sayyarati, tapi nih sebagai latihan miftahus sayyarati. Seperti tadi bintut tabibi, miftahul baiti, dukanut tajiri ya. Itu mulai dibiasakan. Oke, barakallahu fiik. Kita akan lanjut ke latihan berikutnya. Nah. Lihat di sini iqra waktub ma'a dhabti awakhiri al-kalimat. Bacalah, kemudian tulislah dengan memperhatikan bacaan akhir kata-kata berikut ini ya. Jadi ini latihan untuk membaca sebuah kata majmuk atau mudhof mudhofun ilaih. Jadi Bu Agita sekarang Pak Alan ya, silakan Pak Alan. Baik Ustaz. Ya, silakan. Babul madrasati. Ya, oke, ahsan tak ya. Babul madrasati. Silakan. Artinya apa? Pintu sekolah. Iya, oke, pintu sekolah atau bisa jadi gerbang sekolah ya. Boleh pintu sekolah ataupun gerbang sekolah. Ya, karena biasanya kalau pintu gerbang dia sekolah. Lebih pintu kelas ya. Pintu itu kelas ya biasanya, tergantung dengan konteks apa yang disandarkan ke kata tersebut. Oke, barakallahu fiik. Setelah itu Bu Bambang silakan. Oh, dia nggak tepat pada bab itu ya. Iya. Iya. Oke. Khimarul rojuli. Pakaian laki-laki. Apa? Himar itu apa? Himar pakaian, bukan Ustaz? Bukan. Himar itu kemarin apa? Nah, seperti kuda apa? Iya. Keledai. Ya. Jadi keledainya seorang lelaki. Jadi dia milik seorang lelaki ya. Keledai seorang lelaki, bukan keledainya laki-laki, tapi keledai itu milik seorang laki-laki gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, barakallahu fiik. Bacaannya sudah benar tadi ya. Oke. Kemudian setelah Bu Bambang, Bu Ella ya? Ya. Ya, silakan Bu Ella. Baitu Hamidin. Rumahnya Hamid. Ya. Ya, barakallahu fiik. Rumahnya Hamid ya. Oke, setelah Bu Ella, Pak Fahmi. Saya rotul mudabiri. Mudiri. Iya. Saya rotul mudiri. Iya, artinya apa? Saya rotul tadi mobil ya Ustaz? Iya. Mudiri tadi. Mudir itu kepala sekolah. Iya. Jadi apa?
Mobil kepala sekolah. Iya, mobil milik kepala sekolah artinya ya. Jadi mobil kepala sekolah ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Fahmi, Bu Widi ya. Silakan Bu Widi. Mindilu Ammarin. Ya. Sapu tangan Ammar. Tadi soalnya sama juga ya? Oh iya sama. Oke, tambah sini nih. Silakan. Ismu Tolibi. Iya. Nama dokter. Tolibi. Tolib. Oh, Tolib. Ya, Tolib apa? Kalau dokter kan Tobib ya. Oh, Tobib ya. Oh, Tolib. Nah, mahasiswa. Iya. Oh, mahasiswa ya. Iya. Coba diperbaiki terjemahannya. Ismu Tolibi. Nama mahasiswa. Iya, nama mahasiswa itu ya. Oke. Nama Atau mahasiswa. nama mahasiswa itu. Oke. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Zakia ya. Baitullahi. Ya. Rumah Allah. Ya, yang dimaksud bisa Ka'bah ataupun masjid secara umum ya. Oke. Barakallahu fiik. Nih. Balik lagi ke Bu Agita, silakan nih. Fi kitabullahi. Nah, ada fi huruf apa? Fi kitabillahi dong Ustaz. Iya. Nah, itu yang dimaksud ya. Oke, silakan. Fi kitabillahi. Ya. Di dalam kitab Allah. Iya. Fi kitabillah. Jadi kan mudhof ini ya, kata pertamanya ini bisa berubah sesuai dengan kedudukannya. Karena ada huruf fi ya. Kita ulang. Di sini ada huruf fi. Fi ini adalah mengkasrohkan isim ataupun kata benda setelahnya. Berarti ini walaupun tadi mudhof ya, kata pertama karena didahului dengan fi, dia menjadi majrur atau kasroh. Jadi yang dibaca tadi sudah benar, fi kitabillahi ya. Oke, barakallahu fiik. Sekarang Pak Alan, coba. Min baitil mudarrisi. Ya, oke. Kenapa menjadi baiti? Dari rumah guru. Karena ada min huruf jar ya. Min itu huruf jar menjadi baitinya menjadi majrur kasroh min baitil mudarrisi. Jadi dari rumah guru ya. Oke, barakallahu fiik. Bu Bambang silakan. Bu Bambang. Ala maktabil mudiri. Di atas meja kepala sekolah. Ya, di atas meja kepala sekolah ya, yang dimaksud mungkin buku ya. Oke. Nah, ini sudah menggabungkan beberapa atau dua kaidah. Pertama adalah mudhof dan mudhof ilaih ya. Yang pertama mudhofnya harus nakirah umum. Mudhof ilaihnya harus khusus definite yaitu ma'rifah. Kemudian ditambah ada huruf jar. Di sini baru 3 ya, fi, min, dan ala ya. Nah, ini dipertahankan. Sekarang kalau sudah tahu kaidahnya, setiap pembaca ada huruf jar, pasti setelahnya pasti majrur kasrah. Oke, kita lanjutkan latihan 4-nya ya. Iqra, bacalah ya. Setelah Bu Bambang itu Bu Ela ya, silahkan. Nah, Ustaz. Wahid. Aina baitul mudarrisi wa ba'idun. Di mana rumahnya guru laki-laki itu? Iya. Dia atau rumahnya jauh. Iya, oke, ahsanti barakallahu fiik ya. Di mana rumah guru laki-laki itu? Wa ba'idun. Rumahnya jauh gitu ya. Oke, barakallahu fiik. Setelah Bu Ela, Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan. Pak Fahmi bersama kita. Oke, kita lewat. Setelah Pak Fahmi, silakan
Bu Widi. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, oke. Al-Quran itu kitab Allah. Ya, oke. Barakallahu fiik ya. Ini Al-Quran kenapa dibaca dhammah? Karena dia permulaan kalimat ya. Berarti Al-Qur'anu. Ya, karena dia tidak ada yang mendahuluinya. Ya. Dan ini seperti saya singgung di beberapa pelajaran yang lalu, Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an ini mubtada, pembuka kalimat, kemudian kitabullahnya ini keterangannya, ya, khobarnya. Dan khobarnya bisa satu kata ataupun bisa kata majemuk. Oke, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjut. Bu Zakia, silakan. Al-Ka'batu baitullahi. Ya, silakan diterjemahkan. Rumah Allah. Ya, Ka'bah itu adalah rumah Allah. Ya, oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Agita lagi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini Allahnya, Rasulullahu atau Rasulullahu. Rasulullah. Salam Rasulullah. Rasulullah. Ini kan Rasulnya sebagai apa? Mudhaf. Iya. Allahnya berarti mudhaf ilaih, dia harus fathah, dhammah atau kasrah? Rasulullahu. Ingat, lihat. Rasulullah ya, Ustadz Kastra. Coba lihat sekarang. Ini artinya apa? Rasulullah. Rasulnya Ya kan? Allah. Kalau kita terjemahkan utusan Allah. Ya, utusan Allah. Ini menuju kepada satu orang enggak? Enggak. Oh, iya. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya. Satu orang ini berarti dia kata majemuk. Katanya dua tetapi bendanya satu. Kata pertama sebagai apa? Rasul, ya. Ini asalnya tanwin dengan Allah. Allahu, ya. Tapi kalau sudah disatukan menjadi, ini tanwinnya hilang menjadi domah saja, Rasulullah, Rasulu, dan ini menjadi iya. Seperti tadi, Kitabu Muhammadin. Kitabnya dia dhammah, tapi Muhammadnya menjadi kasroh. Begitu juga Allah, ya. Di sini Allah, kita tidak menyebutkan ini benda, ya. Zat, ya. Zat. Rasulnya diidofahkan, disandarkan kepada Allah. Berarti yang disandari, ya, dia akan kasroh menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya. Nabiyullahi. Sama. Allahnya menjadi kasroh. Demikian juga subhanallahi, ya kan? Subhanallah. Taib. Oke, barakallahu fiik. Jadi mungkin ini karena kalimatnya terlalu panjang, ya. Sedikit mengecoh, ya. Padahal intinya sebenarnya kalau kita coret ini, ya, Muhammad Rasulullah. Oke. Barakallahu fiik. Sekarang Pak Alan, ya. Pak Alan lagi, ya. Baik, Ustaz, nomor 5 ya. Iya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruang kepala sekolah, ya, mudir, ya. Mudir, ya, dari ruang mudir kepala sekolah. Iya. Ya. Oke, barakallahu fiik. Sudah bagus, ya, terjemahannya. Pak Alan sudah bagus, bacanya sudah bagus. Cuman Pak Alan, cara bacanya lebih di apa, ya? Maksud tuh kelihatannya kurang pede nih, diulang-ulang, ya. Tapi harus lebih betul. membacanya. Ya, AIU-nya itu apa agak ini ragu apa.
Ragu ya? Iya. Oke. Oh, salah. Sedikit demi sedikit dihilangkan keraguannya Oke, ya. Ustaz. Iya. Karena salah satu faidah dari ilmu itu adalah menghilangkan keraguan. Oke. Barakallahu fiik. Sekarang Bu Bambang. Baik, Ustaz. Hada baitu Hamidin wadalika baitu Khalidin. Ini Ya, rumah oke. itu rumah. Bagus. Bacanya tinggal diterjemahkan, silakan. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Iya, barakallahu fiik ya. Oke, bagus. Setelah Bu Bambang, Bu Ella ya. Ya, Ustaz. Sittah. Ibnu Ammari Talibun wa Ibnu Yasirin Tajirun. Iya. Anaknya Umar adalah Ammar ya, Ammar. Anaknya Ammar, seorang mahasiswa, Ya. dan anaknya Yasir, seorang pedagang. Iya, oke, barakallahu fiik. Ahsanti. Kemudian setelahnya Pak Fahmi ya? Ya Ustadz. Ya, nih agak panjang. Santai-santai ya. Bacanya jangan tergesa-gesa. Ya Ustadz. Silakan. Itu al-mudarisi ba'idu wa baitit taja. Nah, segini dulu nih. Coba, saya pandu ya sebentar. Sebentar. Ini segini dulu Pak ya. Silakan. Terputus mudarisi ba'idun. Ya, diterjemahkan dulu segini agar pas penterjemahannya, silakan. Dekat ya. Rumah guru itu dekat ya Ustadz? Jauh. Jauh. Oh, ba'id itu jauh ya Ustadz. Ba'id, jauh. Nah, itu sudah benar ya. Cara membaca dan menterjemahkannya sudah benar. Sekarang ini kan 2 kalimat ya. Nah, sekarang ini kalimat baru lagi. Silahkan dibaca lagi seperti dari awal. Jangan terpengaruh dengan kalimat ini. Ya, oke. Wa baitil tajiri Lihat. qaribun. Kan tadi ini baitul. Ya. Ini juga sama. Wa baitul tajiri qaribu. Ya, qaribun. Oke, diterjemahkan. Wa baitul tajiri qaribun. Iya, dan rumah pedagang itu dekat. Iya, oke, barakallahu fiik. Ini gini Pak Fahmi, lihat, untuk menganalisa sebuah kalimat, walaupun kalimatnya ya dalam satu soal itu ada 5 kalimat, itu sama saja. Sekarang selesaikan dulu kalimat pertama, ya. Tadi baitul mudarrisi ba'idun. Di sini kan ada kata dan, kata sambung dia. Wa baitut tajiri qaribun. Jadi ini tidak berubah. Karena dia kalau ini pun tidak ada, ya. Ini tetap dalam keadaan itu dalam keadaan dhammah karena dia yang mengawali sebuah kalimat. Jadi rumah guru itu jauh, sedangkan rumah pedagang itu dekat ya. Oke, barakallahu fiik. Silakan setelah Fahmi Bu Widi ya. Hadza miftahus sayyarati. Ya. Aina miftahul baiti? Ya, oke, barakallahu fiik. Silakan diterjemahkan. Ini kunci mobil itu. Iya. Di mana kunci rumah? Ya. Oke, barakallahu fiik ya, ahsan. Ini kunci mobil ya. Dan ini dan di mana kunci rumah? Ya betul. Oke. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Zakia silakan. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Iya. Siapa kamu ya anak laki-laki? Ya. Aku anak
Abbas. Ya, oke, barakallahu fiik ya. Siapa engkau wahai, misalkan kalau walad itu bisa kita terjemahkan anak kecil ataupun bocah ya, dan yang semisalnya. Aku ana ibnu Abbas. Ya, nanti kita akan perjelas di babnya kalau ada hamzatul wasl seperti ini ya. Ini biasanya langsung ana benu, jadi alifnya ini dihilangkan ya. Iya. Oke, tapi nanti kita bahas di babnya, oke. Nah. Barakallahu fiik. Sekarang ke Bu Agita lagi. Ibu ayah pada kantor ayah ketiduran. Wa abnu man huwa abnu Khalidun. Iya. Anak siapa dia? Dia anak Khalid. Iya, oke. Anaknya Khalid. Ini kalau mau disambung langsung ya. Wa benu ya. Wa benu man huwa. Wa benu man huwa. Jadi terus di Khalid. Wa benu Khalidun. Wa benu Khalidin. Ya, oke. Dia anaknya Khalid. Anaknya Khalid. Iya. Dan Ibnu Khalid ini dalam bahasa Arab ya, ini untuk semua, ini bisa menjadi lakob ya, atau kunyah ya, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Khalid, atau misalkan Abu Bakar ya, Abu Umar. Itu menunjukkan kalau di sini di bahasa Indonesia juga ada ya, misalkan ayahnya fulan, mamahnya fulan. Nah, di sana ini adalah kunyah ya. Kunyah ini sebuah nama panggilan juga ataupun gelar ya. Oke, barakallahu fiik. Setelah Bu Agita, Pak Alan lagi nih, agak panjang nih. Nomor 12, silakan. Pak Alan bersama kita. Ya Ustadz, bisa kedengeran ya Ustadz? Ya, kedengeran. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa fil Madinatil Munawwarati. Ya. Oke. Nah, ini di mana masjid? Ya, silakan. Teruskan. Aduh. Artinya Ustaz ya. Di mana masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu di Madinah Al-Munawwarah. Oke, barakallahu fiik. Di Madinah. Ya. Ini ada yang sedikit berbeda ya. Ini untuk Pak Alan. Dan untuk yang lainnya lihat idofah ini, kata majemuk itu tidak harus dua kata saja. Seperti saya bilang, sapu tangan warna merah jambu, ya. Sapu tangan merah jambu, ya kan? Sapu tangan merah jambu, ini 4 kata, tetapi barangnya satu. Begitu pula, ya, di sini. Lihat semua, saya garis bawahi, ya. Rasulullah. Masjid Rasul sama Allah. Ini pertama, kedua, ini ketiga ya. Masjid Rasulullah. Bendanya satu enggak? Bendanya satu kan? Masjidnya satu kan? Masjid. Iya. Masjid. Oh nah, iya ya. Berarti masjidnya ini yang domah masjidnya saja. Ya. Yang kedua, Masjidur Rasulillah. Ya, betul. Rasulnya harus kasroh karena dia diidofahkan. Jadi mudhof ilaih. Kemudian Allah sebagai apa? Mudhof ilaih yang kedua. Allahnya juga kasroh juga. Jadi Masjidu Rasulillahi. Ya. Aina Masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fil Madinatil Munawwarati, ya. Oke, barakallahu fiik. Jadi sekarang dilihat ya, kalau ada beberapa kata
menunjukkan, walaupun lebih dari 2 kata, bisa 4 kata, tadi sapu, tangan, merah, jambu, ya. Itu 4 kata, tetapi barangnya 1, berarti itu mudhof ilaih. Kalau saya terjemahkan sedikit, sapunya mudhof, dia dhammah, tangannya mudhof ilaih, berarti dia kasroh. Merahnya mudhof ilaih juga, berarti kasroh juga. Jambunya juga kasroh juga. Ya. Ini akan kita temui, ya. Baik, Ustaz. Ya, oke, barakallahu fiik, ya. Ini akan banyak kita temui dalam kitab-kitab para ulama, ya, ataupun kitab-kitab bahasa Arab. Mudhof ilaih, ya, terdiri dari 3 kata atau lebih. Oke, barakallahu fiik. Kita lanjut ke Bu Bambang, ya. Silakan. Bu Bambang nomor 13. Bintu Hamidin fil mudarasati wa bintu Muhammadin fil jama'ati. Putri Hamid di dalam sekolah dan Putri Muhammad ada di dalam universitas. Ya, oke, barakallahu fiik, ya. Nih, secara umum sudah bagus, ya. Cuman ini al-madrasati, ya, bukan mudarasati. Kita bedakan karena nanti kalau berbeda membaca al-madrasati dengan al-mudarrisati, ya. Al-madrasah berarti sekolah, al-mudarrisah berarti guru perempuan, ya. Dan ini diingat atau dihafal, bintu Hamidin fil madrasati, bukan mudarrisati, ya. Tapi al-madrasati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Tadi diterjemahkan bisa seperti itu, letterlux, ya, sesuai dengan konteks. Putrinya Hamid ada di sekolah, sedangkan putrinya Muhammad ada di universitas. Atau bisa diterjemahkan secara terjemahan lain. Putri Muhammad belajar di sekolah, ya, artinya dia seorang siswi, dan putrinya Muhammad dia belajar di universitas. Dia seorang mahasiswi. Oke, barakallahu fiik, ya. Udah bagus. Silahkan sekarang setelah Bu Bambang tuh Bu Ella, ya. Ismul mudarrisi Sa'idun. Ya. Wa ismul muhandisi. Wasmul. Ya. Wasmul muhandisi Khalidun. Ya. Oke, barakallahu fiik. Silakan diterjemahkan. Nama gurunya. Nama guru itu Sa'id, dan nama insinyur itu Khalid. Ya, oke, barakallahu fiik, ya. Jadi betul, ya. Ismul. Jadi gini, mengenai hamzah ini kalau di depan dia harus dibaca. Ya, seperti ibnu, misalkan tidak ada huruf lain di depannya, berarti harus ibnu dibacanya. Seperti juga ismu, ya. Ismul mudarrisi Sa'idun. Tapi kalau di tengah dan dia ada huruf wawu, ya, di depannya, berarti wa-nya dibaca dan nih hamzahnya ini dilewat saja menjadi wasmul muhandisi Khalidun. Oke. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah itu Pak Fahmi, ya. Amil tolibi ghaniyun. Ya, oke. Ini bukan ami, ya, berarti karena Amun. di depan, ya, Amul. Ammut talibi. Ammut tolibi ghaniyun. Ya, silakan diterjemahkan. Amu apa ya, Ustaz? Ada abun, abi berarti kan? Ami, ya, ami. Siapa? Amu Khalid. Abu Talib siapa? Siapanya Rasulullah? Kakek, Ustaz. Enggak, Abu Talib. Abu Talib, paman. Ya, Ammu itu paman. Dan Ammu itu paman dari bapak, ya. Jadi, kalau dari ibu berarti khalun, ya. Khal. Tapi kalau
adiknya bapak, berarti am, ya, am. Ammut talibi, silakan diterjemahkan tadi. Paman pamannya anak itu ya Ustaz tadi, anak laki-laki. Talib itu mahasiswa ya? Oh, mahasiswa. Paman mahasiswa itu Goni. Ini bukan Gana ya Ustaz maksudnya? Oh, bukan. Ghani itu lawannya fakir. Fakir apa? Sudah jadi bahasa Indonesia. Fakir, miskin. Oh, kaya berarti Ustaz. Ya, oke. Berarti apa tadi terjemahannya? Paman mahasiswa itu kaya. Ya, oke. Seorang yang kaya ya. Atau ini tergantung konteks ya. Kita menerjemahkan menurut konteks yang ada di buku ini. At-talib asalnya mahasiswa, tetapi bisa jadi talib ini nama seseorang, amut talib ya. Bisa jadi nama itu ya, tapi kita menerjemahkan sesuai yang ada di konteks buku aja. Oke. Selanjutnya Bu Widi ya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglaqun. Iya, oke. Bagus, terus? Pintu masjid itu terbuka. Iya. Dan gerbang sekolah itu tertutup. Iya, oke, barakallahu fiik ya, ahsanti. Kemudian Bu Zakia silakan. Kholu Hamidin fakirun. Iya. Pamannya Hamid fakir, miskin. Iya, oke. Nah, ini kebalikan dari ini ya, lihat. Jadi kalau tadi pamannya mahasiswa itu seorang yang kaya, berbeda dengan pamannya Hamid seorang yang miskin ya. Oke, seorang yang fakir. Oke. Walaupun nanti dalam istilah fikih fakir dan miskin itu nanti dipisahkan. Oke, barakallahu fiik. Sekarang Bu Agita nomor 18 silakan. Nggak kelihatan. Saya Rotul Abbasu Fisher. Ya, oke. Silakan. Tadi mobilnya Abbas di Syari apa parkir ya Ustaz? Syari itu jalan. Di apa? Jalan. Oh, jalan. Di jalan raya. Di jalan raya. Mobil Abbas itu ada di jalan raya. Oke, barakallahu fiik ya. Syari itu adalah jalan ya. Oke. Dihafalkan untuk semua. Asy-syari adalah jalan. Kemudian kita akan lanjutkan ke nomor 19. Pak Alan silakan. Ibnu man anta? Ana Ibnul Mudarrisi. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-laki guru itu. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Bagus. Oke, setelah Pak Alan, Bu Bambang. Barakallahu. Bu Bambang silakan. Ainal kalbi. Ya, ainal kalbu. Ainal kalbu, di mana anjing itu? Ya. Huwa tahtis saya roti. Iya. Silakan. Dia ada di bawah mobil. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Benar ya tadi aina al kalbu. Kenapa dibaca kalbu? Karena aina ini bukan huruf jar ya. Dia adalah kata tanya. Seperti hal, seperti a, maka dia tidak berpengaruh kepada isim setelahnya. Jadi isim setelahnya akan tetap dhammah.
Ainal kalbu huwa. Nah, tadi Ibu Bambang menjawab tahti ya. Nah, ini sebenarnya kalau menunjuk kaidah benar ya, tetapi karena tahta ya, tahta itu tidak berubah. Satu kalimat nanti di bahasa Arab itu ada dia yang disebut dengan mabni ya. Mabni itu tidak pernah berubah harokatnya seperti apa? Hadza, kemudian man ya. Aina. Ini tuh berada di tengah, berada di belakang, berada di depan, maka dia dibaca tahta. Ya. Kalau dia berdiri sendiri. Tetapi kalau misalkan di depannya ada min ya, menjadi min tahtihal anhar. Tapi kalau tidak didahului dengan huruf jar, maka dia kembali kepada kata aslinya menjadi, tadi yang benar adalah huwa tahta as-sayyarati ya, sayyaratinya benar kasrah karena dia mudhof ilaih. Huwa tahta as-sayyarati ya. Jadi bukan tahti ya, tetapi tahta ya. Oke, barakallahu. Ini pengecualian. Oke. Ini latihan 5 kita selesaikan karena sedikit ya. Ini hanya menjodohkan ya. Nomor 5, kawin jumalan mufidatan bimil'il faragi fiha bimil'il faragi fima yali. Isilah kalimat-kalimat berikut dengan mengisi ya, mengisi titik-titik yang kosong ya. Di sini sebentar. Kawin jumalan. Oh, jadi di sini jadikan ya, bukan dijodohkan tapi tapi silahkan diisi titik-titik berikut ya. Jadi kawin di sini adalah bentuklah ya. Bentuklah sebuah kalimat yang sempurna dengan mengisi titik-titik yang kosong. Oke, nomor 1 silahkan. Tadi setelah Bu Bambang berarti Bu Ella ya. Nah, Ustaz. Ya. Babul baiti muglakun. Ya. Rumah itu tertutup. Oke, ditambah satu lagi ya. Nomor 2 silakan. Itu aina ya Ustaz. Iya. Aina miftahus sayyarati. Iya, oke. Kunci mobil itu. Oke, barakallahu fiik. Sekarang Fahmi ya. Silakan Pak Fahmi nomor 3 dan 4. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, Rasulullah ya. Oke. Kemudian ini nomor 4-nya. Atau al-baitu ya tuh. At-tabibi ba'idun. Jadi dokter jauh. Apanya yang jauh? Al-baitul. Berarti jangan pakai al ya. Jangan pakai al. Oh iya, soalnya itunya. Baitul tabi ba'idun. Ya, baitut tabibi ba'idun. Diterjemahkan apa? Rumah pelajar mahasiswa dokter ya. Ya. Rumah dokter itu bait itu jauh. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Kemudian setelah Pak Fahmi Bu Widi. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, oke. Al-Qur'an itu kitab Allah. Ya. Khadijatu ibnu Hamidin. Ibnu atau
Ibnu kan anak laki-laki? bukan binti ya, binti. Iya, berarti Khadijatu bintu Hamidin. iya, oke. Barakallahu fiik. Bagus ya. Silakan sekarang Bu Zakia, silakan. Ana titik-titik al-mudarisi. Iya. Ana saya. Berarti anak siapanya? Anabnul mudarisi. Saya anak guru. Iya, oke. Barakallahu fiik. Terus? Tolibi maksurun. Iya. Titik-titik tolibi maksurun. Iya. Kolamut tolibi maksurun. Iya. Pena pelajar itu patah. Oke, barakallahu fiik. Diselesaikan nomor 9 sama 10, silakan. Bonus. Babul panas ya mama ya. Miftahun. Babul madrasati miftahun. Maftuhun. Iya, oke. Pintu gerbang sekolah tertutup. Terbuka ya. Maftuhun terbuka. Ahmad. Iya, oke. 10-nya silakan. Horojal mudarisu minal baitu mudiri. Coba. Kan mudof ya? Ya. Jadi tidak harus ya. Coba silakan. Horojal mudarisu. Ini huruf jar. Mudarisi. Oh ya. Horojal mudarisu ya, betul. Horojal mudarisu minal. Ya. Min atau minal atau min. Minal. Min. Baitul mudiri. Nah, minnya kan huruf jar mengkasrahkan. Baiti mudiri. Baitil mudiri. Iya, oke. Coba disempurnakan pembacaannya dari awal. Nih, kharajal mudarisu min baitil mudiri. Iya, ahsanti, barakallahu fiik. Oke, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah kita sudah membaca beberapa latihan ya. Dan saya berharap latihan ini menjadi wasilah ya, ataupun sarana kita berlatih membaca ya, berlatih membaca kitab-kitab nanti ketika kita membaca kitab para ulama gitu ya. Nah, semakin banyak latihan, semakin banyak kita mengenal kosakata, maka insya Allah cara membaca kita akan terbantu ya. Betapa banyak orang yang keliru membaca karena tidak mengenal kosakata yang dia baca gitu ya. Walaupun kaidahnya sudah kita kenal gitu ya. Tapi begitu pentingnya kosakata sehingga kosakata itu harus dihafal, dan semakin banyak dihafal ya, maka semakin kuat kosakata tersebut ada di dalam pikiran kita. Nah, dan ini adalah salah satu cara untuk kita sukses belajar dalam bahasa Arab tentunya khususnya, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Oke, karena keterbatasan waktu ya, kita cukupkan sampai latihan tersebut, dan insya Allah kita akan melanjutkan latihan-latihan setelahnya di pertemuan yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Pak Guna yang telah menjelaskan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Saya atas nama tim mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup acara pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.